syukur atas segala kebaikan Tuhan. Biarpun mungkin terkadang kita sakit, terjatuh, tapi tangan Tuhan tidak pernah lepas untuk menolong kita. Janji Tuhan selalu digenapi dalam hidup kita. Satu, kita tetap percaya, mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus adalah kekuatan diri kita. Haleluya, amin. Kuasa Tuhan sangat besar. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita kosongkan segala beban hidup kita. Karena hanya firman Tuhan yang dapat menunjukkan jalan kebenaran bagi hidup kita semua. Karena Bapa sangat-sangat mengasihi kami, mengasihi kita semua. Bapa sangat setia, terkadang kita tidak setia. Bapa sangat baik dan teramat sangat baik.
Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang mendengarkan Allah. Orang punya kecenderungan untuk hanya mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Misalnya kita memilih suatu lagu kesenangan kita. Atau saudara memilih satu channel televisi yang kita sukai. Ada seseorang yang menggemari snack kacang-kacangan seperti saya. Suka emping, suka mente, suka kacang goreng. Jangan khawatir, saya jarang saudara ya. Tapi orang ini punya masalah asam urat. Jadi kalau tiap kali dia makan snack yang kacang-kacangan begitu, maka dia akan bengkak. Suatu ketika istrinya sudah tahu dia sakit karena snack kacang-kacangan itu. Dia mengajak ke dokter dan namanya suami takut ketahuan. Dia berkata, aku berangkat sendiri saja ke dokter, nanti aja pulang kerja. Jadi selesai pulang kerja, dia pergi ke dokter dan selesai pulang ke rumah, istrinya sudah menunggu di depan rumah. Pak, gimana kata dokter tadi itu? Sang suami menjawab, oh dokter berkata sama saya akan sakit asam urat 3 kali seminggu. Jadi istrinya bingung, kok bisa? Ya soalnya saya akan makan kacang 3 kali ke seminggu seperti itu. Nah lihat ya, Alkitab saja mengatakan kepada kita, hati manusia itu penipu. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Karena hati kita ini menipu, suka memberontak, suka berdalih, itu sebabnya Tuhan berkata hari ini, mendengarkan Allah. Di dalam Alkitab ada banyak frasa yang mengatakan kepada kita, dengarlah hai orang Israel. Atau Tuhan berkata, dengarkan aku. Atau Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kenapa sih Tuhan mau kepingin mendengar? Ingat ya, Ulangan 6 ayat ketiga berkatakan, dengarlah, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Ada kesimpulan ya, yang pertama Tuhan itu kepingin kita mendengar suaranya. Tuhan kepingin kita mendengar Tuhan, mendengar dirinya supaya jalan hidup kita baik. Tapi masalahnya kita bergumul dengan hati kita yang licik, penipu. Karena kita cenderung memilih apa yang mau kita dengarkan. Kita cenderung egois, menempatkan prioritas kita di atas prioritas Tuhan. Bagian yang pertama hari ini kita mau lihat ya, nats kita 1 Samuel pasal 3 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari kita baca 1 Samuel pasal 3 ayat 3 dan ayat yang keempat. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Bagian yang pertama tentang mendengar Allah itu adalah mendengar Allah itu di tempat yang sama dengan Allah, yang sama dengan dirinya. Nah, nats yang baru saja kita baca ini adalah tentang kisah panggilan hidup Samuel. Pasal 1 dalam kitab Samuel itu menceritakan bagaimana Hana, mamanya Samuel, menyerahkan Samuel sejak bayi, sejak anak-anak, sejak akil balik kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan itu menyebabkan Samuel tinggal di Silo. Jadi latar belakang yang kita baca nas ini adalah di Silo. Silo pada masa perjanjian lama, pada masa itu adalah tempat yang khusus, istimewa. Jadi ketika orang Israel sudah menduduki tanah perjanjian, Yosua mendirikan tabernakel, kemah tabernakel yang dibuat oleh Musa di padang gurun, ditempatin di tempat namanya Silo itu. Jadi akibatnya pada masa Yosua,
ketika orang Israel sudah menduduki tanah perjanjian, kalau orang mau cari Tuhan, dia harus pergi ke Silo. Kalau mereka punya acara pesta kumpul-kumpul di Silo. Kalau mereka butuh Tuhan untuk memutuskan sesuatu, mereka mau mendengar suara Tuhan, mereka minta pendapat Tuhan, Silo itu tempatnya. Nah itu sebabnya Silo itu sekarang ini jadi tempat wisata rohani. Ayo kita lihat klipnya ya, sesudah ini. Mari kita lihat klipnya. Bayangkan saudara, tabernakel di Silo. Nah tempat itu namanya Tel Silo pada masa ini. Nah saudara bisa lihat gambar ini, kira-kira di tempat yang seperti inilah Samuel berada. Nah dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah, pertama kali Samuel dibawa oleh Tuhan, dipanggil Tuhan di tempat mana? Di tempat ini. Jadi Samuel sudah tidur di dalam bait suci, di tempat bait suci ini, tapi bukan di dalam kemah ini. Yang gambar yang kita lihat ini, Samuel tidak tidur di ruangan suci, tempat pelita emas, tempat meja roti, tempat mezbah dupa seperti gambar ini ya. Bukan juga apalagi di ruangan maha suci, tempat tabut suci Tuhan. Oh bukan, karena tempat ini bukan tempat tidur. Ingat, tabernakel itu tempat yang kudus, milik Tuhan. Nah, bait suci yang dipakai dalam istilah di sini adalah hekal. Hekal itu berarti mengacu kepada keseluruhan wilayah, keseluruhan tempat. Jadi saudara bisa membayangkan ya, di Silo ini para imam, para orang Lewi tinggal di site ini. Nah, mungkin saya sedikit membayangkan ini ini tabernakelnya, dan di sekitar itu ada banyak tempat ruangan-ruangan, ada mes-mes, ada asrama-asrama, dan Samuel yang muda itu dia tidur di mes-mes itu. Nah kebetulan Samuel ditaruh di dekat kamar sebelahnya Eli sebagai imam besar. Nah ayat pertama dikatakan Samuel masih muda. Sejarawan Yosefus dia berkata bahwa ada kemungkinan si Samuel itu kira-kira umur 12. Nah di dalam Targum katanya pekerjaan Samuel muda itu mungkin dia buka tutup pintu. Mungkin dia ikut penyanyi juga yang di luar pagar itu. Nah hampir sama seperti pengerja di gereja ya zaman sekarang ini seperti itu. Nah jadi dikatakan dalam ayat ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Nah saudara lihat ya gambar ini, itu ada gambar pelita emas dengan 7 cabang. Nah berarti ini ceritanya saat dini hari. Bapak Ibu harus paham bahwa pelita emas yang gambar tadi itu ya, itu dipenuhi dengan minyak. Jadi setiap pagi dan setiap petang imam harus mengisi minyak itu.
Dan itu cukup untuk semalam, cukup untuk 1 hari. Nah, 2 frasa ini penting loh. Ini detail terperinci. Seolah-olah Tuhan mau berkata sama kita, aku mau kamu tahu di mana Samuel berada. Firman Allah memberitahu kepada saudara yang pertama, ingat ya, Samuel mendengar suara Allah waktu dia tidur. Yang kedua, lokasinya penting, di Silo, tempat khusus Allah berada. Dengan kata lain, Tuhan mau bicara sederhana, kedekatan kita sama Tuhan. Itu penting. Kalau saudara dan saya, kita mau mendengar Tuhan, kita harus lebih dekat sama Tuhan. Kita harus dekat. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 dia berkata, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Nah, pertanyaannya buat saudara dan saya hari ini adalah, seberapa dekat sih kita sama Tuhan Yesus? Seberapa peka kita mendengar suara Tuhan Yesus? Nah, kadang-kadang kita ini hanya cuman mendengarkan asal-asalan. Saya mau cerita dengan suatu cerita. Jadi ada seorang ini ilustrasi yang menolong kita ya. Ada seorang direktur perusahaan, dia panggil karyawannya. Dia kepingin memberikan pengumuman buat karyawannya. Itu sebabnya sebagai direktur utama dia tidak langsung bicara sama karyawan. Dia panggil GM, General Manager-nya. Berkata begini, besok akan ada gerhana matahari total jam 9 pagi. Ini kejadian yang tidak bisa kita lihat setiap hari. Nah, untuk menyambut dan melihat peristiwa langka ini, seluruh karyawan diminta untuk berkumpul di lapangan berpakaian rapi. Saya mau jelaskan fenomena alam ini kepada mereka. Nah, kalau besok hujan, kita tidak bisa lihat dengan jelas, berarti kita kumpul di kantin. Siap bos. GM-nya dia panggil manajer di bawahnya. Panggil semuanya. Dengar ya, bos direktur punya perintah. Dengarkan, sampaikan kepada anak buah. Besok jam 9 pagi, ada gerhana matahari total. Bila hujan, kita tidak bisa kumpul di lapangan melihat dengan berpakaian rapi gerhana itu, maka Pak Direktur akan jelaskan itu di kantin. Ini kejadian yang tidak bisa kita lihat setiap hari. Siap Pak GM. Nah, sekarang manajernya kumpulkan kepala supervisor. Sampaikan pesan itu. Sesuai dengan perintah bos direktur besar, besok kita akan mengikuti peristiwa hilangnya matahari di kantin. Jam 9 pagi pakai pakaian rapi. Direktur menjelaskan besok akan ada hujan atau tidak. Ini kejadian yang tidak pernah kita lihat seperti biasa. Siap bos, laksanakan. Sekarang supervisor itu panggil kepada koordinator. Koordinator datang. Supervisor sekarang menyampaikan. Bos besar direktur berkata, kalau besok hujan di kantin, nah itu kejadian yang tidak pernah kita lihat setiap hari, direktur akan berpakaian rapih dan akan menghilang jam 9 pagi. Wah, sudah mulai kacau. Jadi sekarang koordinator panggil kepala staf semuanya. Perintah dari Pak Direktur. Besok pagi jam 9 Pak Direktur akan menghilang. Sayang kita tidak bisa lihat Pak Direktur lagi. Sekarang staf panggil karyawan. Para staf itu bilang sama karyawan, besok Pak Direktur akan dipecat. Akhirnya sampailah di karyawan-karyawan. Memang lebih baik Pak Direktur diganti ya, besok lebih baik. Saudara bisa tangkap? Ada banyak frustrasi ketika orang mendengarkan. Sama seperti misalnya hubungan suami istri.
hubungan orang tua dengan anak, karena masalah mendengarkan. Saya punya kelemahan kalau mendengarkan, saya suka nyambi. Jadi kadang-kadang saya mendengarkan istri saya bicara dengan bekerja di laptop atau nonton TV. Istri saya frustasi sama saya. Tapi istri saya juga punya kelemahan. Tiap kali mendengar, belum sampai ceritanya selesai masih dipotong. Nah, anak-anak juga sama. Ya. Anak-anak gak suka cerita yang panjang-panjang. Sama seperti saudara sekarang kan. Saudara sangat terbiasa mendengar khotbah yang pendek. Semakin pendek semakin saudara senang. Oke, jangan lupa bahwa kadang-kadang kita juga sama kan frustasi. Masalahnya kita tidak berada dalam satu tempat, satu ruangan yang sama dengan Yesus. Bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan Yesus dengan baik? Syarat untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, mengetahui kehendaknya, sama seperti Samuel. Di satu tempat yang sama. Kenapa kehadiran di gereja itu penting sekali? Mungkin saya berkata memang masa darurat ini memang kita bisa kebaktian. Enggak. Penting buat saudara untuk hadir selalu ibadah online. Penting buat saudara untuk ikut doa malam, evening prayers, untuk ikut Bible class. Penting. Yesus sendiri berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi era zaman sekarang ini sudah mulai berubah. Kita ini era yang orang senang dihibur. Ya, entertain. Musik yang enak lebih disukai. Musik pujian penyembahan lebih banyak disukai daripada pengajaran. Kita lebih suka dengar pujian yang enak daripada dengar firman Tuhan. Betul nggak? Itu sebabnya beberapa gereja mulai fokus praise and worship yang terbaik. Tapi itu diutamakan lebih daripada firman Tuhan. Fungsi gereja sudah mulai berubah dari tempat pembelajaran firman Tuhan menjadi home theater. Akibatnya banyak orang Kristen yang imannya cetek, imannya cuma dangkal. Gampang lari, gampang pergi, gampang murtad. Kenapa? Akalnya nggak dalam. Oh, dengar ya. Saya nggak anti sama praise and worship. Oh, saya kepingin sekali gereja kita punya praise and worship yang bagus. Tapi kita harus punya fokus untuk mendengarkan Allah. Ingat yang pertama, poin yang pertama. Mendengarkan Allah itu berada di tempat yang sama dengan Tuhan Yesus. Ini suatu penerapan lagi ya. Saudara harus punya namanya ruang pribadi atau waktu pribadi dengan Tuhan. Ini bukan doa darurat. Apa itu? Doa pas butuh, doa pas terdesak, doa minta tolong Tuhan. Mendengar Allah di tempat yang sama itu saudara akan menghabiskan waktu luang. Merenungkan dan membaca firman Tuhan ini. Poin yang kedua. Mendengar Allah itu sama seperti prioritas. Walaupun kita tidak nyaman. Ayo kita lihat ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saya bacakan ya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu pergilah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Mendengar Allah, poin yang kedua, prioritas walaupun itu tidak nyaman. Ingat ya, umumnya seperti saya katakan tadi kita suka dengar apa yang kita dengar. Tapi masalahnya adalah waktu kita mendengarkan Tuhan, itu tidak buat kita nyaman.
waktu kita lagi repot, waktu yang belum tepat. Coba lihat dalam firman Tuhan ini. Samuel dibangunkan Tuhan 3 kali. Tadi itu kita paham, dini hari, mau subuh. Itu jam enak-enaknya orang tidur. Dan ingat ya, Samuel bukan anak orang tua. Orang tua kalau dibangunkan kebangunan atau terbangun, susah untuk tidur lagi. Samuel masih anak-anak. Umumnya anak-anak lebih susah dibangunkan, setengah mati dibangunkan. Dan Samuel dipanggil Tuhan, dibangunkan Tuhan 3 kali, lalu dia bangun dan pergi ke kamar sebelah dengan hati-hati membangunkan Imam Eli. Bapak panggil saya. Eli berkata enggak. Dan itu 3 kali. Lalu Samuel tidur lagi. Dari nats yang kita baca ayat 8 dan 9, Eli baru sadar bahwa Tuhanlah yang berbicara. Tuhanlah yang memanggil. Makanya Eli berkata di sini, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saya mau kasih ilustrasi ya. Saya ini orang yang dekat dengan saya, tahu tentang saya, ada 2 hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, jangan otak-atik laptop saya. Di situ tempat catatan khotbah saya, di situ tempat dokumen saya mengajar. Dan yang kedua, saya paling nggak suka diganggu waktu tidur. Itu sebabnya HP di silent. Kadang-kadang anak saya kalau malam-malam ketok, saya malas bukain. Mamanya yang bukain. Jadi lebih banyak istri saya kalau terima telepon pada malam hari seperti itu. Makanya seandainya saya jadi Samuel, dengar suara Yonatan. Mungkin saya pergi ke kamar Eli lalu berkata, Opa panggil saya ya? Enggak. Saya tidur. Lalu Tuhan panggil saya sekali lagi, Yonatan. Pasti saya jawab, opo ae sih? Karena kamu terganggu, senewan. Istri saya paham. Kalau tengah malam saya lagi tidur, dia mau terima telepon atau menelpon, dia akan keluar. Tuhan seringkali memanggil kita supaya kita mendengar saat tidak sesuai dengan jadwal kita. Kita lagi repot sama Tuhan. Kita lagi sibuk sama Tuhan. Kita lagi banyak masalah. Kita nggak punya duit. Atau nggak sesuai dengan agenda kita. Kita pas libur. Mungkin saudara yang punya jadwal pelayanan. Halo bro, halo sis, gantiin aku dong. Nggak bisa dong, aku nggak mau. Atau nggak sesuai dengan ide dan mau kita. Pokoknya harus begini. Padahal Tuhan berkata, enggak, ini cara Tuhan, ini mau Tuhan. Ingat bagian yang kedua ini ya. Mendengar Allah walaupun kita tidak nyaman. Ini prioritas. Salah satu contoh ya, lihat ya contoh ini ya. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Nah ingat, mendengarkan Tuhan, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita nggak suka dengar ini. Kita nggak demen seperti ini. Ini nggak nyaman, nggak enak. Yang kita mau, kalau ada orang buat jahat, kita balas jahat. Tapi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Ingat dari awal tadi saya katakan, kita punya kecenderungan untuk mendengarkan apa yang kita mau dengarkan. Tapi bagian kedua hari ini firman Tuhan berkata kepada kita,
Mendengarkan Tuhan itu prioritas walaupun kita tidak nyaman. Allah mau kita bertumbuh, mendengarkan Dia walaupun itu nggak nyaman. Bagian yang berikutnya, yang ketiga, yang bisa menolong hidup saudara dan saya. Mendengarkan Allah itu berarti mengizinkan Tuhan Yesus bicara kepada kita. Mari kita baca ayat yang ke-9 dan ayat 10 sekali lagi. Setelah itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Poin yang terakhir, mendengar Allah itu berarti mengizinkan Tuhan Yesus bicara kepada kita. Ini saran Eli kepada Samuel. Sam, kalau kamu dengar suara lagi, izinkan Tuhan bicara. Sarannya bagus, idenya bagus, tapi Eli sendiri aneh sekali, dia tidak mendengar Tuhan bertahun-tahun. Lihat konteks dalam ayat sebelumnya, dalam pasal 2 dan ayat sesudahnya, Imam Eli dilapori tentang dua anaknya, Hofni dan Pinehas, yang tidak menghormati Tuhan, yang berdosa, yang tidak dimarahin, tidak dihukum, tapi dibiarkan. Sama seperti kita kan, kita punya kebiasaan dengar Tuhan, dengar firman Tuhan yang enak-enak, yang keras, yang menegur gak suka. Kita gak suka dengan firman Tuhan yang seperti itu. Ingat poin yang ketiga ini. Mendengar Allah itu berarti mengizinkan Tuhan Yesus untuk bicara secara pribadi dalam kehidupan kita. Salah satu alasan kenapa Allah memberikan pesan ini kepada Samuel. Karena salah satu alasannya Elia menolak untuk mendengarkan Tuhan. Saya mau pesan sama saudara. Jangan keras hati, menutup telinga rohani, menutup hati kita. Mulai hari ini izinkan Tuhan bicara pribadi kepada kita. Baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari, biarkan Tuhan bicara, dengarkan suara Tuhan. Lewat Tuhan bicara kepada kita melalui khotbah firman Tuhan hari Minggu. Lewat Bible class hari Jumat, lewat renungan pribadi kita setiap hari. Kalau kita mau mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, kita harus berikan izin Tuhan untuk bicara dalam hati kita. Dan ini tidak mudah. Ingat ya, hati kita ini penipu. Kita bilang gak apa-apa kan, aku tidak sendirian kok. Kan kita punya banyak alasan-alasan yang lain. Ingat, saat kita mengizinkan Tuhan Yesus berbicara kepada kita, itu bisa mengubah kehidupan kita. Saya mau tutup dengan suatu kisah, ada seorang yang bernama Scott Harrell. Dia bercerita tentang seorang yang bernama Roy. Waktu masih anak-anak, Roy secara teratur dia pergi ke gereja. Dia dibesarkan dalam keluarga Kristen, tapi keluarga legalistik. Seperti apa? Papanya di gereja itu pilar, diaken, aktif melayani, tapi di rumah jadi monster. Monster yang begitu kejam. Sehingga ketika remaja Roy memberontak dan lari dari gereja, lari dari rumah, menjadi pria preman, pria yang kasar, kepingin ditakuti orang, bajingan, penipu, maling, semua yang jahat dia lakukan. Sampai dia berumur 60 tahun. Akhirnya Roy untuk pertama kali ke gereja setelah hampir 50 tahun tidak bergereja. Tapi dia punya kebiasaan tetap seperti dulu waktu kecil. Kebiasaan jelek. Kalau kebaktian datang terlambat, duduk pilih yang paling belakang. Hanya tahan dengar firman Tuhan cuma sebentar lalu dia pergi sebelum kebaktian selesai. Ada satu jemaat
Scotty dia mendekati dia dan mencoba untuk bersaksi, melayani. Tapi Roy langsung menolak. Saya nggak suka kebaktian, saya juga suka orang Kristen, semuanya munafik. Tapi Roy masih tetap ke gereja, masih dengar, masih menonton. Tapi yang dia lihat, yang dia tonton itu ada apa? Orang. Tahun-tahun berlalu, hatinya mulai dijamah Tuhan. Dia mulai buka hatinya. Dia buka telinganya untuk mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan orang bisa melihat Roy berubah. Bad boys jadi good boys. Orang yang manis, tidak keras hati. Tidak kepala batu, tidak ngeyelan lagi. Perubahan hidup Roy membutuhkan waktu 60 tahun. Tapi perubahan itu dimulai dari ketika dia buka hatinya kepada Bapa Surgawi. Pertanyaan saya bagi saudara hari ini cuma satu. Apakah kita sudah mendengarkan Allah? Apakah kita sudah mendengarkan Bapa dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami tidak peka dalam kehidupan kami akan suara Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kehidupan kami. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu boleh menaungi kami. Ajarkan kami belajar untuk mendengarkan suara-Mu. Ajarkan kami boleh membuka hati kami. Supaya kami bisa mendengarkan suara Tuhan, bisa membedakan mana yang salah dan mana yang betul. Dan menjadi orang yang bijak, mendengarkan Tuhan, menuntun kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan panutan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pengumuman gereja, ya memang kita harus menahan diri ya, tidak beribadah on-site sampai situasi zona merah, zona hitam ini jadi berubah. Sabar, daripada nanti jadi masalah di masa depan. Lebih baik kita bertahan online dulu sampai situasi memungkinkan. Kita berdoa terus untuk pembangunan gereja kita, berdoa untuk bangsa dan negara, para medis, pemimpin negara kita untuk pengampunan dosa, dan Tuhan berkati kita semuanya. Jangan lupa kalau saudara mau memberikan persembahan, dalam slide berikut ini, kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk gereja, di nomor rekening BCA nomor 064 233 6868 atas nama GBT Jemaat Kristus Hayat, kolekta saudara, persembahan saudara. Nah kalau saudara ingin berikan persembahan dan persepuluhan di nomor rekening BCA 064 02 83378 atas nama Jonathan Octavianus. Mari kita tutup ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan. Saya persilakan pemain musik maju ke depan dan menyanyikan pujian mereka.
Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kiranya kasih-Mu, kemurahan-Mu memberkati kehidupan kami semuanya. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, Kristus Hayat, berkati pendengar firman Tuhan melalui YouTube ini. Berkati kami semuanya, berkati rencana pembangunan gereja kami. Berdoa untuk pemulihan dunia, pemulihan Surabaya, supaya kami kembali lagi bisa beribadah, dan itu kerinduan kami Tuhan, on site. Tuhan berkati setiap kebutuhan kami, kesehatan kami, berkati keluarga kami, anak cucu menantu kami, dan kiranya berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkat-Mu boleh mengalir. Mari kita mengangkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Berkati anak cucu menantu kita, diberkatilah hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang melimpah dari Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan boleh mengalir, dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.